Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Besar kuasa-Mu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, atas berkat pertolongan dan pimpinan-Mu kepada kami. Dari dulu sampai pada saat ini, Engkau tidak pernah berubah dalam mengasihi, melayani, dan memberkati kami. Apapun keadaan yang kami lalui, Engkau tetap Tuhan yang Maha Kuasa yang memberi kekuatan bagi kami. Saat kami lemah, Engkau Tuhan yang memberi kekuatan bagi kami. Saat kami berada di dalam kedukaan, Engkau adalah Tuhan yang memberi penghiburan bagi kami. Saat kami putus asa, Engkau adalah Tuhan yang memberi kami pengharapan. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang tidak dapat kami nyatakan. Tuhan, bimbinglah kami untuk menjalani hidup ini, agar kami tetap pada jalan yang Engkau kehendaki bagi kami. Ampunilah kami dari segala dosa dan kelemahan kami. Hanya Engkau adalah Tuhan yang berkuasa mengampuni serta menguduskan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan. Kepada semua jemaat Tuhan dimanapun kita berada, doa kami agar semua senantiasa sehat dan selamat, menjalani hidup bersama seisi keluarga dan teman-teman seiman. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, syarat pengikut Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Tuhan Yesus itu adalah sebuah keputusan yang harus diambil setiap orang Kristen tanpa paksaan. Sebab banyak hal yang akan dihadapi dan akan dilakukan oleh orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus. Orang Kristen sejati pasti tahu apa artinya Kristen. Sebab kata Kristen menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus sebagai Tuhan. Jikalau ada orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen, tetapi tidak menjadi pengikut Kristus yang sejati, mungkin dia cuma ambil nama Kristen saja, tetapi tidak tahu apa sebenarnya yang harus ia lakukan
sebagai pengikut Kristus. Dalam ayat yang telah kita baca tadi, Tuhan Yesus telah memberitahu kepada kita beberapa syarat menjadi pengikut Kristus yang sejati. Yang pertama, harus menyangkal diri dan mengikut Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, mengambil salibnya dan memikulnya, lalu mengikuti Tuhan Yesus. Yang ketiga, siap berkorban bagi Kristus, karena hidup dalam Kristus adalah keuntungan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menyangkal diri adalah sesuatu sikap yang tidak dapat diterima oleh semua orang sebagai pengikut Kristus. Tetapi bagi orang yang menjadi pengikut Kristus yang sejati, hal menyangkal diri tidak ada yang mustahil bagi dia untuk menyangkal segala keberadaan dirinya sendiri, lalu memandang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang harus dia imani dan ikuti. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya, pada saat Rasul Paulus menyangkal seluruh keberadaannya di dalam pengawalan Roh Kudus, maka Roh Kudus memberi ia kekuatan untuk menanggung segala perkara yang ia lalui. Makanya lagu kita mengatakan, "Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat Roh Kudus mengambil alih di dalam kehidupan kita, maka ia memberi kekuatan kuasa di dalam kehidupan kita untuk tetap menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus yang sejati, sekalipun kita harus melalui berbagai persoalan dan rintangan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita telah menyangkal segala keangkuhan, segala keberadaan kita untuk mengikuti Tuhan Yesus? Lalu yang seterusnya, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut Dia, orang itu harus siap mengambil salibnya, memikulnya dan mengikuti Tuhan Yesus. Salib berbicara tentang rintangan, beban dan kesulitan yang mencabar iman kita saat kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Arti kata, Tuhan Yesus telah berbicara dengan jelas kepada kita bahwa menjadi pengikut Tuhan Yesus, kita akan menghadapi banyak rintangan yang mencabar iman percaya kita. Apakah itu datang dari luar, apakah itu datang dari diri kita sendiri, atau juga dari sanak saudara kita. Dalam arti, Tuhan Yesus tidak berjanji bahwa setiap orang yang mau menjadi pengikutnya, mereka harus berjalan tanpa onak dan duri. Tetapi, kita harus siap menyangkal diri, memikul salib kita sendiri, lalu mengikuti Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi pengikut Kristus yang setia, pasti ada upaya yang disediakan dan diberikannya kepada kita. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius, pasal yang ke-19 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi Kristen sebagai pengikut Kristus yang siap melewati persyaratan yang telah ditetapkan oleh Kristus. Karena itu adalah sikap
yang Ia perkenankan kepada kita. Memikul salib, kita adalah menggambarkan kesetiaan kita kepadanya sebagai Tuhan yang kita sembah dan imani. Tanpa kita siap hancur, bagaikan sekeping roti dan tertumpah bagaikan secawan anggur, tidak mungkin kita berkenan kepadanya. Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas kuasa firman-Mu yang membentuk segala pikiran dan hati kami, agar kami menjadi manusia yang berarti di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas pembentukan-Mu kepada kami sekalipun kami telah menjalani hidup ini di dalam jalan yang kami pikirkan baik, namun Engkau Tuhan yang menuntun kami kepada jalan-Mu yang benar, yang memberi sukacita dan kedamaian bagi kami ya Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk keselamatan dan keamanan kami selama kami hidup di dunia ini. Sekalipun kami sedang berada di dalam keadaan yang menuju pada akhir zaman, Tuhan tolong kuatkan iman kami. Biarlah Roh Kudus-Mu tetap melakukan pemulihan serta pembaharuan di dalam hidup ini, agar kami senantiasa berjaga-jaga di dalam iman kami. Kami rindu agar terjadi kebangunan rohani di dalam gereja-gereja Tuhan pada saat ini, di mana umat-Mu sedang berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya dengan kehadiran Roh Kudus, kami percaya dengan kuasa Roh Kudus dapat melakukan banyak perkara yang ajaib di dalam kehidupan umat-Mu. Berkaryalah Roh Kudus dengan kuasa-Mu pada saat ini. Kami menanti pekerjaan-Mu. Haleluya. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang terabai, baik yang dekat kepada kami maupun yang jauh daripada kami. Tuhan celikan mata hati rohani mereka, agar mereka dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati semua program pelayanan kami, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, agar semuanya dapat berjalan dalam pimpinan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh memohon berkat penyertaan-Mu di dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Bersama dengan Engkau ya Tuhan, Engkau beserta dengan kami. Kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah mencukupi segala keperluan seisi keluarga kami. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, Engkau telah menjadi Tuhan dan kota benteng keselamatan, serta menjadi penasihat yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa dan Tuhan. Yang kami sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, pendengar kami yang setia. Pimpinlah setiap perjalanan kami sepanjang hari ini, sesuai dengan janji-Mu kepada kami ya Bapa, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.